Saya itu dari kecil di gereja, tapi punya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Saya memutuskan tidak mau jadi gembala senior seumur hidup. Pelayanan akan selalu ada, tapi keluarga nggak akan selalu ada bersama dengan kamu. Betul. Dan saya selalu bilang ini bukan gerejanya Juan Mogi, ini gerejanya Tuhan Yesus. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara datang karena nyari Tuhan. Yes. Senior saya ngajarin untuk saya ambil sabbatical. Itu waktu saya usia 50 tahun, 3 tahun yang lalu. Terus kurang ajaran anak bilang gini, anak kantor, sering-sering boleh juga katanya lamaan dikit ya. Kalau lu nggak ada lu kok bertumbuh kata gerejanya. Iya. Tuhan kalau bisa tahun ini berlalu daripadaku. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Bidi Lantang. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang saya juga sudah pastinya menantikan sudah dari 2 tahun lalu ya guys, bahkan ya. Dan akhirnya waktunya bisa disetujui dan akhirnya beliau bisa datang ke studio kami hari ini dengan Pastor Juan Mogi. Thank you so much bro. Sama-sama. Udah sampai ke sini. Biasanya kita selalu kontak-kontakannya lewat WhatsApp. Kalau ngeluarin buku aku selalu dapat dan sangat diberkati dengan buku-bukunya, apalagi tentang relationship, wah luar biasa. Dan before we start, I just want to tell you, kita itu di keluarga, apalagi my wife itu ngefans banget. Dan kita selama COVID juga salah satu khotbah yang paling sering kita dengar itu adalah Pastor Juan Mogi. Dan kita bisa berdua lihat-lihatan, ketawa-ketawa sendiri dengan semua visual aid-nya, dengan semua pengajarannya, dan selalu kita sepakat begini. Kita kayak duduk di bangku sekolah minggu, diajarin sama seorang guru sekolah minggu tentang prinsip firman Tuhan yang setelah selesai khotbah nyantol di dalam pikiran dan hati kita. So, kita cuma mau kasih tahu itu bahwa itu sebuah karunia yang luar biasa, yang bisa menjelaskan sesuatu yang merupakan firman yang tadinya mungkin tidak diperhatikan jadi sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya akhirnya dan dihidupi. So, terima kasih. Thank you for that. Thank you, puji Tuhan. Kasih tahu dong ceritanya seorang Juan Mogi itu seperti apa? Karena dulu my good friend pertama kali datang bergabung di gereja Gilgal itu masih digembalai sama Papa kalau nggak salah waktu itu. Pak Wim Mogi ya. Dan kalau nggak salah itu dia kasih tahu waktu itu ibadahnya di daerah Sudirman. Betul ya? Betul. Di salah satu gedung kantor di sana. Betul ya? Oke, itu gimana sejarah awalnya tuh? Ya, 95 November kita sama-sama ngebangun gereja Tuhan, dikasih visi as founders. Terus 98 papa saya harus operasi jantung. Lalu dia minta saya untuk nolong jadi wakil. Tapi ternyata berlanjut setelah dia selesai dan sehat, dia bilang kamu coba belajar gembalain. Dan itu perlu waktu bagi saya 2 tahun untuk saya mesti nangkep visinya lebih jelas. Dan kepikir kita dulu pengen mau jadi gembala? Enggak. Dulu pengennya jadi pengusaha. Udah ambil sekolah bisnis, terus melayani aja gitu. Dan waktu sewa tempatnya dibeli sama orang. Dari Metropolitan 2 terus dipindah ke World Trade Center. Sewa gerejanya lagi di situ ya, bis Metropolitan itu ya. Yang ada 3 tower putih-putih itu. Bener, ya kan? Tapi 3-3-nya kita cobain. Semuanya. Karena tengah-tengah nyawa juga di take over lagi. Pindah ke Metropolitan 1, gedung ketiganya. Di take over lagi. Sehingga kita nggak bisa dan akhirnya sewa ke tempat yang keempat di Plaza Central sebelum kita pindah ke tempat sendiri di Pantai Indah Kapuk. Wow, tahun berapa tuh di PIK? Di PIK itu 2012 mulai pindah. Itu selesai dibangun? Selesai dibangun. Dan pindah ke situ. A very unique building loh. Dari luar kelihatannya semuanya very unique building. Itu bisa muat berapa di sana? Kalau sama overflow sekitar 1.870 untuk kebaktian umumnya. Ada berapa ibadah sekarang? 5 kali. 5 kali ibadah. Dan sekarang Gilgal juga lagi bangun di PIK 2 kalau nggak salah. Betul ya? PIK 2 ya. Dan itu lebih besar pastinya? Lebih besar. Bisa masuk berapa orang? Luas tanahnya 4 kali lipat. Untuk yang adult, yang dewasa kebaktian umum 2.500.
Dan itu nanti akan ada dua-duanya existed beribadah bersama-sama. Rencananya gitu. Selesainya kapan? Kita rencana mulai 8 November 2026. Wow, ini tahun ini? Iya. Ya. Jadi Natalan di situ dong nanti. Bisa dipakai di situ ya. Yeah. Wow, that's amazing. Kalau lihat dari perjalanannya dari tahun 95 tadi, kemudian take over menjadi gembala sidang, dan awalnya nggak mau. Pergumulan paling berat sebagai seorang gembala sidang, karena gini, seorang Billy Lantang ini tidak pernah terpanggil menjadi gembala sidang. Ditawarin pernah, tapi nggak pernah mau, karena bagi saya itu adalah panggilan yang sangat khusus. Dan salah satu panggilan Tuhan yang saya sangat hormati dan bagi saya itu sesuatu yang sangat sulit adalah seorang gembala sidang. Karena ada tekanan dari mana-mana pastinya. Seorang Juan Mogi yang meneruskan apa yang papanya founded gitu ya, GB Gilgal. Apa sih pergumulannya? Karena kan kita kan lihatnya kan everything is secara organization you guys look very very professional. Semuanya sangat baik, online-nya sangat luar biasa, memberkati banyak orang. Di balik itu kan pasti ada pergumulan-pergumulan yang pastinya cukup berat di dalam secara pribadi. Itu apa? Iya, pertama saya bilang sama Tuhan, saya itu dari kecil di gereja, tapi punya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Gereja tempat yang membosankan. Wow. Terus saya dengerin khotbah nggak ngerti. Terus gereja suka minta sumbangan. Lalu saya ngikutin drama-drama di seputar gereja. Jadi saya bilang gini, Tuhan, saya perlu waktu nih untuk bergumul. Ada beberapa hal. Boleh diceritain ya? Boleh dong. Jadi yang pertama, kalau saya jadi pendeta, gembala sidang saya mesti khotbah ya. Saya nggak mau jadi pengkhotbah yang kalau orang denger tuh, lu khotbah bagus tapi lebih bagus lagi nggak khotbah. Terus karena kan dia ngomong apa ya, jadi sementara itu kita khotbah bagus tapi lebih bagus lagi lo nggak khotbah. Iya. Tuhan kalau bisa tahun ini berlalu daripadaku. Nah jadi saya bilang tolong saya supaya saya bisa tuh jadi seseorang yang bisa mengkomunikasikan firman dengan sederhana. Orang kalau dengar firman, ya ampun, baru ngerti nih. Dan mereka bisa mempraktekannya di rumah gimana sih untuk bertumbuh. Yang kedua, saya bilang kan banyak yang suka kayak berantem, ntar udah ada gereja, buka gereja di sebelahnya. Terus apalah nyuri domba segala istilah-istilah yang saya dengar ya. Saya bilang boleh enggak, dan ini saya juga lead up ke papa saya, Gilgal, kalau memang minta saya pimpin, saya nggak mau buka-buka cabang. Tapi perintah Tuhan kan cuma memuridkan. Saya bukannya nggak percaya church planting, tapi kan dengan membuka komunitas sel itu kan sudah gereja sebetulnya. Yang penting murid-muridnya dihasilkan. Dan kalau Papa memang punya visi untuk membangun jemaat yang kuat di kota-kota provinsi, boleh nggak saya tuangkan dalam bentuk lain, gereja manapun, denominasi apapun. Tidak harus, kalau kebetulan kita GBI, tidak harus GBI. Kalau perlu kita bangunin gerejanya, kita tolongin sampai gereja itu maju. Itu perlu waktu 2 tahun negosiasi. Yang ketiga, kita nggak pengen, orang-orang kan suka, gerejanya nih suka ngomongin duit atau apa. Nah kalau Billy dengerin khotbah saya, sampai setahun saya nggak ngomong duit, nggak ada. Tapi kita lakukan itu cuma 1 kali di kelas pemuritan. Saat mereka memutuskan jadi murid, kita share. Karena saya bilang begini, orang itu bisa memberi karena hatinya mengasihi Tuhan. Jadi automatically kalau orang jatuh cinta, dia kasih hidupnya, dia kasih apa yang dia punya. Dan gak ada komplain-komplain, pendetanya mata duitan, gerejanya suka ini. Tapi malah orang dengan sukarela memberi untuk Tuhan. Nah ini mungkin 3 aja dulu. Lewat banyak pergumulan, saya mantep, baru saya melangkah. Dan which is gak mudah juga setelah memutuskan untuk jadi gembala. Banyak cerita ya, ketika seorang ayah mewariskan istilahnya kedudukannya dia kepada anaknya. Selama 28 years nih aku keluar masuk gereja, dengerin keluhan-keluhan dan juga kisah-kisah mereka. Banyak dari mereka yang juga kasih tahu bahwa ketika itu diwariskan ke mereka sebagai anak, ada pihak-pihak yang misalnya nggak suka di awal.
menjadi sebuah resistensi yang membuat si anak ini jadi sangat berat untuk mulai atau meneruskan lah apa yang bapaknya lakukan, karena mungkin faktor gue nggak percaya lo anaknya, lo bisa nggak seperti bokap lo dan lain sebagainya. Itu pernah nggak dialami sama seorang Juan Mogi? Pernah. Di awal-awal ya. Jadi saya berpikir bahwa hubungan itu perlu dilakukan. Makanya sekarang kami punya values. Yang pertama itu family. Family itu relationship. Hubungan itu di atas segalanya. Kenapa? Karena kenapa gereja itu kan sebenarnya garam dan terang. Gereja itu orang ya. Kenapa gereja ditinggalkan orang? Karena nggak ada rasa asinnya lagi. Nah, karena gereja sebenarnya nggak mahir bangun hubungan. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya ketemu senior-senior dan ada yang saya ajak makan, ada yang saya pergi ke rumahnya. Saya bilang sama mereka, saya nih dikasih kepercayaan. Saya bilang ada masukan-masukan nggak untuk saya. Saya minta supportnya, dukungannya ya. Jadi itu langkah pertama yang walaupun nggak semuanya berjalan lancar, tapi at least saya lakukan bagiannya saya. Itu harusnya menjadi juga pembelajaran bagi mungkin ada yang menonton dan lagi meneruskan nih apa yang mungkin sudah seniornya lakukan. Ada juga yang bukan meneruskan orang tuanya, tapi ada juga yang meneruskan. Ada beberapa gereja di daerah yang saya juga temui, mereka dikasih warisan gereja sama seorang seniornya yang mungkin sedang sakit dan tidak bisa meneruskan dan mengalami pergumulan seperti begini karena resistensi bahwa lu siapa gitu, lu bisa pimpin kita dari mana, apalagi kalau usianya dia lebih muda daripada yang misalnya diakan-diakannya gitu. Itu hal-hal yang memang ya seperti begini nih, pendekatan kepada mereka dengan rendah hati, saya minta masukan apa yang saya bisa lakukan dan lain sebagainya. Di dalam sebuah perjalanan GBI Gilgal sendiri, dengan akhirnya mengajarkan banyak sekali kalau saya lihat values-values tentang keluarga, tentang relationship. Pernah nggak di dalam kondisi-kondisi seperti begini, biasanya kan gini, kita ngajarin sesuatu, kita dapat serangan yang sama di dalam organisasinya, di dalam kepengurusannya, mengalami hal yang serupa di dalam gereja sendiri tentang misalnya relationship, dan apa sih yang seorang leader, seorang Pastor Juan Mogi ini yang harus lakukan untuk menengahi nih misalnya konflik internal lah, misalnya kita ngomongin bukan jemaat deh, konflik internal di dalam, kan secara organisasi ini pasti kan adalah gesekan-gesekan, dan seorang leadernya itu harus bagaimana sih? Iya, kan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jadi sebetulnya values itu kan sesuatu yang kita pegang bersama kan. Jadi menurut saya yang saya lakukan adalah selain kita ngajarin, kita hidupin. Nah, waktu ketemu tantangan, mungkin mulai dari saya atau ada orang lain yang harus saya tengahin, saya ngingetin mereka, nilai kita nih keluarga, hubungan. Saya bilang nggak mungkin suami istri aja nggak mungkin bisa cocok terus. Cuma bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, jadi saya mulai dulu why-nya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Yang ada di hati kamu tuh apa? Nah, lalu saya tanya juga pihak berikutnya, kamu tuh apa sih tujuannya? Karena saya bilang kekecewaan itu kan ekspektasi nggak ketemu dengan kenyataan. Jadi saya bilang ini alkitabiah nggak. Kalau sesuatu yang mutlak kita harus kembali ke firman. Tapi kalau tidak mutlak ya kita harus ngalah. Siapa yang ngalah? Yang dewasa. Karena definisi dewasa itu kan bagaimana kita berespons menghadapi sesuatu, bereaksinya tuh kayak gimana. Jadi saya bilang ya udah saling memaafkan. Seperti orang Jakarta bilang ya waras ngalah gitu. Nah itu. Iya. Nah kalau di dalam karena saya tidak di dalam organisasi, jadi saya pastinya banyak pertanyaan juga, dan itu salah satu sebabnya I really look up to Gembala Sidang, karena bagi saya tuh tekanannya luar biasa dan dia harus menjadi leader yang sangat objektif pastinya. Di dalam perjalanan ini gitu ya, kan banyak orang selalu bertanya, saya nggak suka Pak di organisasi, kenapa? Gereja berpolitik dan lain sebagainya. Menurut pandangan seorang Pastor Juan Mogi, politik gereja itu apa sih? Karena banyak orang yang nggak suka ada di dalamnya, bahkan kecewa sama gereja, bahkan mengeluarkan kata-kata seperti itu.
Dan saya juga mendengar akhir-akhir ini, kalau Jakarta mah sama beberapa kota lah disebut lagi, itu politik gerejanya sih yang namanya mega church selalu begitu. Saya udah nggak mau lagi di situ dan lain, kecewa gitu loh sama organisasinya. Kalau kecewa sama organisasi, udah pasti kan kecewa sama orang-orangnya gitu loh. Sampai di dalam titik mereka meninggalkan gereja. Nah, itu apa sih pandangan seorang Pastor John Mogi yang juga gerejanya juga memiliki jumlah jemaat yang cukup banyak gitu di Jakarta ini? Ya. Saya selalu memegang 3 hal yang penting dalam hidup. Pertama adalah relationship, hubungan. Yang kedua adalah stewardship, kepengurusan atau kepenata layanan. Yang ketiga adalah leadership. Nah, jadi berdasarkan 3 hal itu, kalau mau ditanya politik gereja apa, kita nggak ada politik, semuanya secara terbuka. Jadi misalnya contoh dalam hal kepemimpinan. Saya bilang bahwa di sini kalau kalian mau melayani full time ataupun non full time, kita semua nih hamba. Kita melayani, cuma ada yang dipercaya mimpin dengan jabatan tertentu. Kalau kalian punya sebuah agenda tersendiri, itu nanti pasti akan mengalami kesulitan. Akan kelihatan juga karena kita semuanya sama. Nah, contoh papa saya itu melakukan suksesi. Proses suksesi itu, nah tahunnya saya mesti ingat lagi nih, 2015 ya. Tapi sebenarnya waktu saya menikah 2002 itu dia sudah minta saya untuk ngatur semuanya, dengan sengaja dia pindah ke Manado supaya bayang-bayang papa nggak ada lagi di Jakarta. Kamu belajar mimpin dengan stylenya kamu. Asal Manado. Oke. Papa Manado, mama Bandung. Papa kuliah di Bandung, di Parahyangan, ketemu mama Cinlok. Oh ya ampun. Cinlok. Kalau saya lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Bisa bahasa Sunda dong? Kalau orang Manado ngomong sama Sunda ngomong saya ngerti. Iya. Nah, jadi dari hal kepemimpinan kita membuat juga sistem yang jelas. Jadi misalnya kalian melayani setiap 1 tahun, kita tinjau lagi apakah the right man, the right place. Kadang kitanya cocok, ternyata kamunya udah rasa berat. Apakah kamu bersedia lagi? Nah, kalau yang gembala juga sama seperti papa memberikan contoh. Saya memutuskan tidak mau jadi gembala senior seumur hidup. Jadi kita set satu usia bahwa kita akan mundur secara jabatan. Tapi kalau disuruh khotbah tetap khotbah karena kita dipanggil untuk melayani kan. Ya, nanti yang naik suruh saya jadi asyir, ya saya jadi asyir. Jadi mereka jelas itu bukan sesuatu yang saya pegang. Itu cuma kepercayaan sampai di usia tertentu. Yang full time juga gitu, sampai 60. Ada yang sekarang udah 67 masih melayani. Karena masih kuat, kita perpanjang setiap tahun. Jadi udah nggak ada orang yang ngejar. Nah, kalau ada orang-orang yang masuk jadi pendeta pratama, jadi koordinator full time, saya tanya, kamu ada mimpi nggak mau ngerintis gereja sendiri? Kasih tahu ya. Jadi dari awal saya sudah ngomong, nanti kita dukung kamu. Saya bilang kita keluarga, pokoknya kita lihat potensi kamu apa, kita kembangin. Nah, itu yang membuat orang sampai saat ini 31 tahun, apa yang mau dipolitikin, orang pemimpinnya juga di saat tertentu mau mundur. Malah waktu saya set satu usia, mereka bilang kemudaan katanya. Di jangan terlalu muda, sekarang katanya umur sekian itu nggak seperti orang tua zaman dulu. Jangan tersinggung ya. Soalnya yang lagi talk show saya orang tua. Jadi bilang udah beda. Terus secara keuangan juga kan ada tata gereja mengatur, dan juga ada teman-teman yang bantu ngawasin. Ya saya juga digaji setiap bulan. Jadi mau dipolitikin apa? Orang semuanya terbuka, ya kan? Jadi berarti kuncinya di regulasi yang tepat bisa paling tidak mereduksi, eliminasi potensi-potensi politik dan yang terjadi. Dan keterbukaan. Dan dikomunikasikan. Sehingga mereka nggak nebak-nebak. Iya. Well, this is very good. Coba diulang lagi tadi, keterbukaan, regulasi yang tepat udah pasti, dan juga komunikasinya harus betul-betul mereka ngerti dari awal. Kalau enggak mereka kan meraba-raba ini gerejanya apa nih kedepannya gimana? Iya. Nanti di situ timbul gesekan. Nanti kalau gue dekat sama leadernya, ntar gue bisa dapat sesuatu dan lain sebagainya. Itu semuanya dieliminasi dengan adanya ini.
That's very good. Ini yuk jadi pembelajaran bagi banyak orang yang juga sering kali juga bertanya-tanya juga kepada saya dan juga melontarkan keluhannya juga bagi para leader untuk belajar tentang hal ini di dalam sebuah organisasi bisa kok untuk dibuat serapih mungkin untuk mereduksi, eliminasi bahkan politik-politik yang terjadi di dalam organisasi. Ketika ini terjadi, ingat ya, regulasi yang tepat, komunikasi, keterbukaan kepada semua yang mau melayani Tuhan. Apa tanggapan seorang Pastor Juan Mogi jika ada seorang pelayan yang ketahuan nih? Kan ada orang yang tidak ketahuan, ada yang ketahuan jatuh dalam dosa deh, misalnya. Dosa, kita bilang dosa moral, sebuah dosa moral yang cukup berdampak misalnya. Misalnya dosa seksual yang ketahuan apa dan lain sebagainya, yang dalam posisi melayani gitu. Okay. Itu apa tanggapannya? Sebelum saya jawab itu, tadi saya mau nambahkan satu kalau boleh. Kita juga memberikan kesempatan yang sama itu untuk membuktikan bahwa pelayanan ini bukan milik seseorang atau sekelompok. Wow. Jadi saya setiap tahun nurunin jadwal khotbah saya. Sekarang sudah ada 12 pengkhotbah yang kami naikkan. Di dalam Gilgal sendiri ya? Paling saya tinggal 20 kali dalam setahun khotbah. Wow. Dari 52 minggu, 52 ya betul ya, satu minggu? Kita ada satu kali online di minggu terakhir. Lebaran juga kalau jatuh di tanggal merah seringkali kita online karena hampir 100% volunteers. Yeah. Dulu saya paling banyak tuh mungkin 44-45 kali. Khotbah 1 tahun? 1 tahun. Lama-lama saya kurangin. Dan saya selalu bilang ini bukan gerejanya Juan Mogi, ini gerejanya Tuhan Yesus. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara datang karena nyari Tuhan. Yes. Terus saya naikin pelan-pelan dan mereka rasa oh ini berarti kita dikasih kesempatan yang sama gitu. Tapi kita latih dulu, lihat hidupnya. Sorry nyimpang dikit. Nah saya jawab yang tadi. Kalau orang melakukan dosa kan Alkitab bilang mesti panggil. Kita tolongin dia dulu. Kenapa kamu bisa jatuh di bidang ini? Lalu kita bantu dia dan kita bilangnya gini, mau nggak kamu pulihin dulu sama keluarga kamu karena pelayanan akan selalu ada. Tapi kalau keluarga kan nggak akan ada bersama dengan kamu. Dan nilai kita yang pertama tadi kan family. Dan juga priority kita kan Tuhan, keluarga, baru pekerjaan dan pelayanan. Nanti kalau salah satu prioritinya bolong, kamu pasti timpang, nggak balance. Nah tapi selama masa, kan ada orang istilahnya diskors, dia apain. Tapi kita coba pakai kalimat gini, bagaimana kalau kamu fokus dulu ke keluarga, atau dia mungkin masalahnya di kerjaan, kamu fokus dulu kerjaan kamu, nanti pelayanannya kita bantu dulu. Apa yang menjadi tanggung jawab kamu kita bantu. Nah tapi selama itu kita monitor gimana keadaan kamu, ada yang kita bisa bantu nggak, ada yang mau, ada yang nggak, karena malu, karena rasanya dihukum, sebenarnya enggak. Jadi kita pengen sebenarnya dia pulih dulu, karena waktu kita memberi kan kita harus memberi apa yang kita punya. Kalau dia kehilangan trust dari keluarganya, kehilangan integritas, dia mau kasih apa sama jemaat? Ya kita coba pendekatannya karena nilainya keluarga ya kita pendekatan seperti keluarga. Ini very uplifting juga karena banyak orang yang mungkin waktu menangani hal-hal seperti begini kesannya ya bukan benci dosanya tapi akhirnya benci kepada pribadinya yang akhirnya tidak dibapai seperti begini, tidak dimentor tapi dalam tanda kutip kayak disisihkan, bahkan ada kesan kayak diusir dan kamu nggak layak ada di sini. Dan akhirnya jiwa-jiwa seperti begini yang akhirnya kecewa, bahkan akhirnya jauh dari Tuhan, bukan akhirnya kembali kepada pemulihan, tetapi ujung-ujungnya akhirnya jadi makin jauh sama Tuhan karena kecewa juga sama gerejanya. Jadi ini penanganan kayak begini sangat penting banget, yaitu seseorang seperti ini tetap dirangkul gitu loh maksudnya kan. Di dalam kepemimpinan seperti begini ketika dirangkul, dibapai, ujung-ujungnya kan dia yang harus pulih. Kita fokus sama pemulihannya dia. Pasti juga banyak orang sih yang merasa kayak disingkirkan ketika diskors. Betul nggak, Pastor Juan Mogi? Makanya kita nggak pakai istilah itu dan kita tutupin karena itu confidential. Kalau orang tanya kenapa dia kok nggak ini, saya bilang dia lagi fokus sesuatu yang lain. Jeleknya adalah kalau ternyata orang itu tidak mau waktu kita bimbing,
Terus dia misalnya keluar atau nggak aktif, suka ngomongnya sebaliknya. Tapi kita tetap pada komitmen bahwa oke, nggak ada apa-apa kok. Dia lagi fokus sama yang lain. Iya. Jadi ada plus, ada minusnya. Tapi paling tidak kan kita dipercaya jadi bapak, jadi gembala. Betul. Kita nganggep dia itu anak kita sendiri. Keren. That's really good. Ini daging banget nih guys. Dari tadi kita ngomongin tentang apa yang harus dilakukan di dalam sebuah organisasi gereja yang juga pastinya banyak orang juga yang memberikan stigma-stigma yang buruk, mungkin karena pengalaman yang buruk juga. Tetapi paling tidak nih buat pembelajaran juga bagi banyak leaders di luar sana yang menangani sebuah organisasi dengan hikmat Tuhan pastinya gitu ya. Tantangan pasti ada. Pastinya seperti tadi dikatakan, saya mau tolong, tapi dia nggak mau nolong dirinya sendiri. Akhirnya dia keluar, dia ngomongin ya backfire ke kita. Tapi ya tetap kita komitmen, kita tetap membapain dia kok gitu udah sejak awalnya kan gitu. Pernah nggak capek as a leader? I mean like physically, terus mungkin ngomong sama istri, gue capek nih, gue kapan nih gue bisa relax sampai berkepanjangan misalnya gitu. Pernah nggak sebagai seorang manusia gitu? Kalau capek lebih ke hati sih ya. Kalau fisik kan kita olahraga, kita istirahat, jaga makan sebisa mungkin ya. Jadi lebih banyak ke hati. Ya memang kan penuh dengan deadline. Kita kan pria terjadwal kan. Jadi kalau orang udah mau nikah pemberkatan setahun di depan kan udah keisi ke blok. Tapi karena melihat banyak keluarga hamba Tuhan yang mungkin terganggu, saya komit. Jadi kayak Lebaran saya udah pagerin, habis Natal saya udah pagerin, waktu dengan istri, dengan anak. Saya selalu diingetin bahwa pelayanan akan selalu ada, tapi keluarga nggak akan selalu ada bersama dengan kamu. Betul. Itu betul banget karena kita nih dalam kondisi yang sebenarnya lagi sangat, bukan ya terlalu exaggerating kalau bilang terlalu sangat bersedih nggak juga. Maksudnya ya sedih lah, tapi karena kita baru ngalamin empty nester. Karena anak bungsu kita baru pergi kuliah, jadi kita baru aja punya anjing berduaan lagi gitu ya. Dan nggak enak momen-momen kayak begitu. Jadi yang bro bilang bahwa ya keluarga nggak selalu ada, karena apalagi dengan anak-anak nggak selalu mereka akan ada di rumah ketika mereka nanti mau pergi sekolah, ya mereka akan meninggalkan rumah. Jadi waktu dengan keluarga itu memang sangat luar biasa penting ya. Berarti memang 1 tahun ke depan sudah dijadwalkan untuk seperti tadi katakan di pagar-pagarin, ini adalah waktu liburan dengan keluarga. Ini adalah waktu dan saya nggak mau diganggu gugat. Sabatikal saya mungkin pergi kemana dan lain sebagainya. Itu udah dari setahun sebelumnya dong pastinya kan dikasih tahu ya. Iya. Jadi saya juga dengan sengaja ngomong sama jemaat. Iya. Jadi kalau cari saya di term break, semester dan lain-lain. Oh ada satu kali. 2 orang yang senior saya ngajarin untuk saya ambil sabbatical. Itu waktu saya usia 50 tahun, 3 tahun yang lalu. Dia bilang kamu bisa ngerasain kalau nanti kamu nggak megang jabatan lagi mimpin, rasanya seperti apa. Yang kedua, kamu bisa lihat gereja kamu tuh seperti apa, gereja Tuhan yang dipercayakan pada kamu. Jadi saya benar-benar keluar dari semua WhatsApp group, nggak tahu keuangan seperti apa, jemaat seperti apa, benar-benar out dan nggak kebaktian di gereja dan juga nggak khotbah di tempat lain. Jadi saya keliling gereja tuh, gereja A, gereja B, gereja C. Tunggu. Ini seru banget nih. Di Jakarta nih? Jakarta. Nanti ada saya pergi visit gereja di Singapura, nanti keliling ke teman-teman kata, oh kok tiba-tiba kamu datang gitu. Itu maksudnya kan lagi sabbatical. Dong. Dan saya nggak tahu benar-benar apa yang terjadi di gereja karena keluar dari semua WhatsApp group, nggak ke kantor sama sekali, nggak ke baktian keluar sama untuk sekali. Sementara 3 bulan. 3 bulan. Nah waktu saya khotbah tuh diputus sampai di situ, masukin ke sosmed Johan Mogi berhenti jadi gembala. Padahal cuma ada kepanjangannya. Di situ saya benar-benar ngerasain nanti kan ada orang post-power syndrome. Waktu udah gak senior pastor lagi tuh rasanya gimana. Dan mempercayakan kan kepemimpinan kita, ketahuan kualitasnya saat kita gak ada. Kalau ada kita kan bisa aja orang takut, orang gak enak. Tapi senangnya setelah balik jemaatnya bertumbuh, nambah 1 kali kebaktian, keuangannya juga baik. Paling gak nih ada rasa senang ya. Terus kurang ajaran anak bilang gini, anak kantor, sering-sering boleh juga katanya lamaan dikit ya. Kalau lu nggak ada lu kok bertumbuh kata gerejanya. Ini tahun kapan nih terjadi gini?
tahun 2023 pas aku umur 50. Iya. 3 bulan loh pertama kali. Biasa saya nggak betah. This is the first time ever. First time. Wow. Jadi ini lagi mikir nih apa di 55 atau kapan. Lagi. Jadi saya semakin percaya bahwa memang ini semua karena anugerah Tuhan. Ini gerejanya Tuhan Yesus. Dan one day waktu saya rilis ke next generation, pasti Tuhan akan memelihara gereja ini. Ini kalau bini gue nonton pasti ntar pulang. Kamu kenapa gak seperti Pastor John Mogi? Hah? Next year sabatikal misalnya 3 bulan. Asik. Yang paling senang anak gua. Hore. That's really good. Wow, that's really awesome. Waktu saya cerita, Cak, nanti Dedi akan ada pensiun secara jabatan ya. Tapi Dedi tetap hamba Tuhan selamanya. Asik, Dad. Bisa kapan, Dad? Tahun depan atau kapan? Dia bilang lebih cepat lebih bagus. Anak-anak kan gitu kan. Iya. You have one daughter. Satu anak. Yeah, she's so beautiful. Umurnya berapa sekarang? Thank you. Baru 17 tahun. 17, just turned 17. Ya, wow. 26 Februari. Wow. Pengen punya anak banyak, cuma dapetnya cuma 1. Wow. Yeah. Dia SMA kelas 2 berarti? Atau udah sekarang kelas 3? foundation. Tahun depan udah berangkat kuliah. Berangkat kuliah. Berarti empty nester dong, sama nih? Sama. Wow. Dan ya nggak enak sih, apalagi perempuan, anaknya anak perempuan lagi. Itu biasanya kita nih sebagai bapak ngerasanya di situ, ketika berpisah sama mereka ya. Oh, this is really good. Ini gives me some ideas juga sih. Maksudnya keren banget bahwa ternyata ada sabatikal yang seperti itu ya, sampai keluar dari WhatsApp group dan betul-betul tidak ada kontak sama sekali sama gereja. Nggak ada. Dan udah pasti they appointed a leader yang pasti akan pegang semuanya. Iya, saya kan? ngatur siapa yang in charge. Ya. Dan itu selama 3 bulan benar-benar mereka urus sendiri lah istilahnya. Urus gitu. sendiri. Wow. Anggap saya nggak ada, saya udah nggak mimpin lagi. Oh, tapi jemaat tahu. Jemaat tahu kan, kita umumkan Bahwa nanti 3 bulan lagi saya akan kembali gitu dong. Iya. Iya kan. Makanya di sosmed itu yang dipotong itu cuma saya nggak mimpin lagi. Oh. Padahal cuma sementara waktu. Iya. Oh, sempat ada yang begitu ya. Iya. Tapi ini keren. Oh, John Mogi pensiun ya? John Mogi udah nggak gembala lagi ya? Saya bilang enggak lagi. Iya. This is good. This is very uplifting. Ini dari tadi gue banyak belajar hal baru juga karena banyak pertanyaan orang juga, banyak yang tadi seperti kita sudah diskusi, banyak kekecewaan orang juga. Tetapi ada sebuah organisasi yang juga bisa menjadi jawaban bagi banyak yang menonton untuk menangani gerejanya seperti yang tadi kita sudah bahas. Dan untuk para leader, sabbatical is a very very good thing to do. Dan gue setuju banget sih. Itu membuat kita refresh. Gimana rasanya pas balik? Oh, segar, fresh banget. Wow. Banyak ide-ide baru. Wow. Dapat banyak khotbah baru. Wow. Iya. Apa pewahyuan terakhir yang seorang gini? Biasanya kalau di rumah, gue suka kasih tahu sama anak-anak. Biasanya kalau dapat khotbah baru di mesbah keluarga biasanya. Guys, dia dapat ini nih, gini, dengerin sebelum kasih ke jemaat misalnya. Dia dengerin gitu, terus mereka dengerin gitu, nanti mereka tanya jawab gitu. Your latest pewahyuan dari Tuhan apa? The latest one lah. Ya, yang saya dapat adalah ketahanan. Jadi orang banyak pengen yang Sorry, ini udah di hotband nggak? Belum akan di hotband nih. Iya, belum. Ketahanan. Oke. Jadi jangka panjang, karena kan teman-teman tuh lagi pada maraton ya. Tren banget. Dan mereka cerita paling ngeri itu di finish. Ada yang tiba-tiba gubrak jatuh, itu udah suara ambulan tuh ning nong. Wow. Nah, jadi persiapan, orang nggak ada yang tahu persiapan, taunya keren lu maraton lari. Iya. Tapi siapa yang bisa sampai ke garis finish? Makanya salah satu yang saya kagumin papa saya, nggak ada gosip tentang dia. Berita-beritanya sampai dia menyerahkan tongkat kepemimpinan dan which is yang meneruskan lebih baik dari dia. Ini menurut orang-orang yang ngomong. Puji Tuhan. Nah, jadi saya lihat ada banyak yang besar, yang maju, yang boom, tapi ada yang tidak berhasil di tengah jalan. Iya. Jadi pesan-pesan dari saya sabbatical sampai terakhir tadi pagi di meeting staff saya masih bilang, yang paling penting ini maraton nih, ketahanan kita enggak. Dan kita ditemukan setia di hadapan Tuhan. Iya. Karena kan Paulus bilang kan, ikutlah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Nah, masalahnya uang nih. Krisis ini kan menguji orang itu
apa longevity atau apalah istilahnya tuh, Iya. dia oke nggak? Ada yang short kelihatannya, wah hebat ya, dia besar secara keuangan. Keluarga juga gitu, wah family goals, relationship goals. Tiba-tiba problem. Gereja kan juga gitu. Iya. Oh, waktu zamannya Juan Mogi maju kan saya juga nggak pengen. Iya. Nah, bagaimana tambah bagus pelan. Iya. Makanya ada 3 yang saya selalu ingat, slow is fast. Wow. Small is big, less is more. Wow. Tapi yang penting Tuhan dapetin kita tuh That's setia. good. That's really good. Small is big, Less is more. Slow is fast. Kita mungkin nggak se-wow orang lain. Iya. Penting pelan, keluarga aman, Iya. semua aman. Iya. Jadi belum tentu startnya fast bisa akhirnya tahan. Tapi justru ketika mulainya pelan-pelan aja, tapi yang penting konsisten Iya, dan ketahanannya teruji sampai di garis finish akhirnya. iya, Dan sampainya tuh dengan kemenangan yang luar biasa pasti. iya. Wow, berarti sekarang juga sudah disiapkan untuk setelah nanti pensiun siapa yang akan memimpin dan lain sebagainya juga udah mulai dipikirin dong dari sekarang. Dari 10 tahun lalu kita udah Wow. bahas dan setiap tahun kita bahas kan ada progres. Wow. Oh, dan udah pernah nyobain juga rasanya ya 3 bulan Iya. itu ya. Dan tapi ini keren banget sih. Nggak This is- khotbah loh 3 bulan. Wah, Kita itu pengkhotbah gimana nggak sih ma- rasanya? Ya udah spend time sama istri, sama anak, nganter dia sekolah, jemput sekolah. Nggak gatel tuh pengen khotbah? Ya mungkin ngomong sendiri kali di kamar. Mungkin istri kali kita khotbah, dia happy, dia happy. Iya. Dan pada bilang saya fresh banget, fresh. Dan itu mungkin waktu-waktu di mana saya bisa deep sleep ya. Wow. Saya orangnya nggak bisa tidur panjang. Ah. Saya bilang, Lus, aku bisa bangun lama loh, bisa tidur lama loh. Iya, Bagus dong kata dia. Wow. Mungkin karena banyak deadline, banyak. Yang tadi dibilang ya, lebih burnoutnya di hati, pikiran gitu Iya, karena banyak bisa. hal-hal itu ya. Wow, tapi this gives me some inspiration untuk maybe do the same thing. Good idea. Karena aku sempat ngomong gini sama Gaby di akhir tahun lalu. Ini kita ada di sebuah tempat, di sebuah hotel, terus kita nggak keluar dari situ, cuman di hotel aja gitu ya, berminggu-minggu, enak juga kali ya gitu ya. Maksudnya udah mikir ke situ kan, maksudnya bukan di hotelnya, maksudnya pikirannya udah pengen yang break dari semuanya gitu. Iya. Dan ini dapat inspiration yang luar biasa, yang sudah melakukannya gitu, dan ngalamin refreshment yang luar biasa after all. Saya nggak tahu Billy umur berapa, tapi kalau saya kan masuk 53 tahun Iya. ini. Jadi kalau kita nggak banyak ambil untuk mikir Iya. ke depan nih, Ya, 7 tahun lagi udah 60. betul. Aku 2 tahun lagi 60. I'm 58. Wow, you don't Yeah. look like 60. I'm 58. Ya. Wow. Ya. Aku selama ini selama 20 sekian tahun I do a gym very religiously. Jadi aku adalah orang yang teman-teman semua pada tahu I go to the gym like 5 times a week. Udah pasti. Dan intense, bukan cuma sekedar nge-gym aja. Dan aku jaga makan. I don't know if you know, aku kena cancer kan 2019. Itu terpukul pastinya sebagai seorang yang jaga kesehatan. Aku kena deodoran, badannya hancur, divonis mati 3 bulan. 85% of my body is cancer semuanya. Dokter sempat ngomong gini sih, ketahanan kamu sama body fat kamu yang cuma 9%, kamu akan respond well to the chemo. Tapi 85% dari darah kamu ini udah cancer semuanya. Jadi dokter udah bilang 3 months is the most that you gonna live. Kita hancur lah, nangis segala macam. Nah, kalau misalnya nih ya, aku sembuh dalam waktu 5-6 bulan. Mungkin secara medis dokter akan bilang ya, memang badan kamu kuat. Ya. Tapi ketika Tuhan sembuhin dalam waktu 1 bulan, itu dokter di Singapura bengong. Ketua hematologi di Singapore General Hospital, dia bukan orang percaya. Dia bilang ini case nggak pernah terjadi. Dan itu sebabnya di situ kita bisa punya kesempatan untuk bersaksi sama dia. Kalau dokter masuk kamar, kita lagi perjamuan segala macam, yang sembuhin saya itu Yesus. Karena di dalam kalkulasinya dia itu 1 bulan tiba-tiba dari 85% jadi 0%, itu that's only miracle yang bisa terjadi. Dan di situ yang akhirnya aku juga bertobat, karena di situ aku baru sadar gini,
menjaga pola hidup sehat itu hanya memberikan tubuh kita nih fit. Tapi kesehatan tuh datang dari Tuhan. Yeah. Tanpa aku sadari, waktu lagi jaga badan segala macam, rupanya Tuhan kasih tahu, kamu sombong. Kamu terlalu mengandalkan pola hidup sehatmu, cek darah aja kamu nggak mau. Sampai istri bilang, ayo Bill cek darah, kamu udah di atas 50 loh. Ah udah tenang aja, gue pasti sehat gitu. Tanpa sadar tuh sombong. Menyombongkan pola hidup sehat sendiri. Jadi pas akhirnya betul-betul Tuhan sembuhin itu, di situ pertobatan terjadi sih. Betul-betul pertobatan terjadi. Tapi di satu sisi juga yang juga kita ajarin kepada teman-teman juga sesama hamba Tuhan, lu nggak bisa cuman khotbah dan mengandalkan dan mengelola jiwa sama roh aja. Tubuhnya lu nggak pernah kelola. Yeah. Lu makan sembarangan. Nanti lu sakit lu teriak-teriak ke Tuhan. Ya nggak bisa lah, tiga-tiganya harus dijaga gitu. Betul. Makanya kalau kita lagi ada seminar hamba Tuhan sekarang, kalau dari yayasan kita ada satu sesi bahas tentang tubuh akhirnya. Makan tuh gimana gitu yang benar, betapa bahayanya sebuah gorengan, gimana tuh otot rangka harus dikerjakan gitu-gitu. So when I see you lost weight juga aku senang banget kan, beberapa kali di posting-posting masuk ke gym. Wah, aku bilang sama Gaby, wah keren nih, keren. Ini senyawa sama gue. Puji Tuhan. Berapa lama sampai lost weight-nya? Waduh, berapa tahun ya? Oh, beberapa tahun bahkan. Beberapa tahun on off. Iya. Tapi yang pasti sudah setiap hari olahraga. Wow. Dan weight training mungkin 3 kali satu minggu. That's good. Tapi yang saya bisa jaga makan juga sebisanya. Karena kan banyak travel, banyak pergi. Cuma udah sadar mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau di kantor banyak catering sehat sih. Catering sehat, jadi mereka udah hitungin tuh dada ayam, ada shirataki lah, apa. Iya. That's good. Kalau travel juga kita akhirnya punya knowledge kan untuk pilihnya betul. Yang benar gitu kan, akhirnya gitu. You look good, you look very fresh. Thank you. And I'm so thankful that we can finally meet di sini. Sama-sama. Dan terus berkarya, terus jadi berkat. Amin. Dan kasih tahu dong sama yang lagi nonton, kalau mungkin lagi bergumul di dalam sebuah gereja, pesan-pesan seorang Pastor Juan Mogi. Go ahead. Ya, kalau menurut saya ada satu kata kunci yaitu sehat. Kalau kita sehat, kita pasti tumbuh. Nah, kalau kita adalah jemaat di sebuah gereja, milikilah rohani yang sehat, sehingga cara pandang kita bagus. Nggak selalu lihat yang negatifnya, tapi lihat yang positifnya. Nah, kalau kita pemimpin, jadilah pemimpin yang sehat. Karena kemarin kita sehat, belum tentu hari ini kita sehat. Hari ini kita sakit, besok bisa sembuh. Mujizat masih terjadi. Ada barometer. Kalau di tubuh tuh ada check up, ketahuan darah, gula dalam darah, lemak dalam darah. Nah, demikian juga sebetulnya kalau kita sehat, pasti kita bertumbuh dalam Tuhan, pelayanan kita bertumbuh. Nah, dicek leadershipnya gimana, manajemennya, financialnya, the way we manage the money, relationship kita gimana, bobotnya. Karena kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Jadi satu kata aja, jadilah anak Tuhan, orang Kristen, pemimpin yang sehat. Kalau sehat, kita pasti bertumbuh. Kalau bertumbuh pasti berbuah. Bukan hanya Tuhan disenangkan, tapi banyak orang diberkati dan menikmati buah-buah kita. Amin. Wow, wow. Thank you, Pastor Juan Mogi. Sama-sama. Dan doa kita selalu sehat dan Gilgal terus bertumbuh. Pastinya seperti Alkitab katakan, bertumbuh dalam kasih karunia. Supaya tidak tersesat dan kehilangan pegangan yang seperti Petrus katakan. Dan all the best for you and your family. Thank you. Dan aku banyak banget belajar tentang banyak prinsip hidup. Dan pastinya yang tadi gue akan bawa pulang sabatikal. Mantap. Itu keren banget tuh. Oke, guys, thank you so much udah tune in. Dan jangan lupa share juga, like dan juga subscribe Bill's Coffee Table di TikTok, YouTube dan juga Instagram. Sampai next time from me and Pastor Juan Mogi. God bless you.